Baik, kita akan mulai kegiatan perdana untuk kegiatan pilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita harus tetap dan terus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, gitu ya. Kita bisa sehat, kita bisa sempat, karena dua nikmat itu biasanya yang sering dilupakan oleh manusia. Tanpa sehat, kita tidak akan bisa beraktivitas. Sehat tidak sempat juga tidak bisa bergabung di dalam pertemuan maya dalam rangka sosialisasi Mawapres di tingkat FKIP tahun 2021. Salawat serta salam tetap tersampaikan, dijunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita ilmu pengetahuan dan agama Islam sebagai agama yang benar, yang syafaatnya insya Allah kita tunggu di hari akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada 18 mahasiswa yang sudah bergabung dari pendidikan bahasa Indonesia, dari pendidikan guru pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan olahraga, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan biologi. Selamat kalian bertiga dari masing-masing program studi, ber-18 jumlah keseluruhan, terpilih menjadi perwakilan dari program studi untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Dari 18 orang ini akan ada 8 orang yang akan dikirim, yang merupakan pemenang, dikirim ke tingkat universitas yang akan bertemu dengan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas yang lain untuk menunjukkan bahwa kalian memang memiliki keistimewaan dan harapannya di antara 18 orang ini akan ada yang menjadi pemenang di tingkat universitas nanti. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk kegiatan sosialisasi ini, karena buku pedoman sebenarnya sudah diberikan, tetapi ada beberapa hal yang harus disampaikan sehingga terkadang mahasiswa malas membaca, gitu ya. Sehingga kita bisa memahami bersama-sama. Ini sudah tampak ini yang saya share? Sudah, Bu. Baik. Untuk kegiatan Mawapres ini, persyaratan umumnya WNI, alhamdulillah 18 orang ini WNI, maka akan lulus di persyaratan pertama. Kemudian tidak lebih dari 22 tahun. Jadi kalian kelahiran tahun maksimal itu 99. Tapi kalau bisa 2000 gitu ya, 2000 dan sebelumnya. Ada yang kelahiran 99? Ada, Bu. 99 tanggal berapa? Bulan berapa? 18 Oktober. Oktober 1999 ya? Berarti usianya per 1 Januari usia berapa? 21. 21, oke. Yang lain? Saya 98, Bu. Siapa yang saya ini? Pandu, Bu. 98. Kalau 98 tahu tanggal berapa dulu? 24 September, Bu. 24 September, berarti per 1 Januari berapa usianya? 24? 23, Bu. Nah, ini dia. Pandu. Mana Pandu nih? Pandu dari bahasa Inggris ya? Iya, Bu. Pandu dari bahasa Inggris. Semester berapa, Pandu? 3, Bu. Semester 3. Tetap diteruskan, Pandu. Jadi ini hanya salah satu, ini persyaratan umum sih. Nanti kalau misalkan memang tidak diterima, kita akan berikan alternatif yang lain. Yang jelas Pandu sudah mewakili pendidikan bahasa Inggris. Yang 98 ada lagi?
98 tidak ada. 99? Saya, Bu. Iya, bulannya? Bulan Juni. Oke, berarti aman ya. Nggih. Baik, terima kasih. Hanya ada satu satu mahasiswa yaitu Pandu Tama. Saya akan konsultasikan bagaimana terkait dengan ini. Tetapi yang jelas Pandu tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan Mawapres ini sampai selesai, sehingga tetap bisa berkarya dengan baik, gitu ya. Kemudian di nomor 3, masih persyaratan umum, IPK-nya rata-rata 3,0. Adakah yang di bawah 3,0? IPK ya, bukan IP. Baik, karena tidak ada yang menjawab, berarti saya anggap tidak ada. Kemudian, ini persyaratan khusus, jadi nanti kalian diminta menyerahkan rekap IP per semester. Rekap IP per semester itu berarti kalau kalian semester 5, kalian mengumpulkan transkrip itu dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Di scan, kemudian dijadikan satu file PDF, nanti ada tempat unggahnya gitu ya. Kemudian ada abstrak, karya ilmiah dalam bahasa Indonesia baku, khusus untuk tingkat fakultas ini harus ada. Kemudian karya tulis Indonesia bahasa Indonesia baku. Nah, khusus untuk 2 dan 3 di tingkat fakultas pun KTI-nya sudah full. Jadi tidak hanya abstrak yang dikumpulkan, tapi konkret dari karya ilmiah atas abstrak yang sudah ditulis itu memang sudah siap. Sehingga pada saat penjurian nanti yang kami agendakan antara tanggal 25-26 Januari, ada masukan dari tim juri, kemudian dari jawaban-jawaban kalian bisa diberi masukan begitu ya untuk penyempurnaannya, sehingga karya ilmiah kalian memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian melampirkan maksimum 20 prestasi yang dilengkapi oleh dokumen pendukung. Jadi insya Allah semua ini gini ya, akan ada Google Form-nya, ya insya Allah setelah ini akan saya sampaikan kepada kalian. Nah, nanti bagi finalis, gitu ya, bagi finalis yang nanti 3 mahasiswa yang dijadikan atau putuskan menjadi pemenang atas beberapa indikator dan kriteria penilaian, akan membuat video profil diri gitu ya, untuk dikirim ke tingkat universitas. Jadi untuk tingkat fakultas tidak perlu video profil. Kemudian komponen penilaiannya ini ya, kemudian bahasa asing dan kepribadian. Artinya tidak punya kepribadian ganda gitu ya. Tapi insya Allah karena kalian sudah mewakili program studi, insya Allah kalian adalah orang-orang terpilih yang memang keren gitu ya, bukan gitu, di tingkat program studinya sehingga dikirim di tingkat fakultas. Ini untuk kriteria penulisannya ini harus dicermati dengan betul gitu ya, bahwa nanti ada abstraknya, kemudian kertasnya yang begini ya, sistematikanya silahkan dipatuhi dengan teliti dengan cermat. Jadi spasinya 1, kemudian newsroman 12, nggak usah dikembangkan pakai Arial dan lain sebagainya karena merasa lebih cocok Arial dan seterusnya, nggak perlu. Jadi mengenai struktur jaringan sesuaikan dengan pedoman ini. Kemudian abstraknya ada 300 kata dalam satu paragraf gitu ya, kemudian nama penulis dan keyword. Jadi semuanya itu ada 300. Judul dicetak tebal, kemudian rata tengah dan seterusnya. Nah, khusus untuk karya ilmiah, kemarin sebenarnya karya ilmiah ini sudah saya sampaikan kepada ketua program studi bahwa karya ilmiah ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Jadi KTI-nya apa? Itu adalah solusi kreatif permasalahan yang dianalisis secara kritis dan diakhiri dengan simpulan yang relevan. Ini kalau kemarin
ini KTI ya, karya ilmiah, jadi semacam artikel begitu ya, tetapi bukan hasil penelitian. Jadi ini kajian pustaka. Kalau ada masalah, misalnya banjir, sekarang ada banjir ya, saudara-saudara kita di Tempurjo, misalkan apa solusinya supaya nggak banjir. Jadi kajian-kajian pustaka itu bisa dituliskan sebagai solusinya. Dari 18 orang ini, saya harap sudah memiliki ide terkait dengan karya ilmiah yang akan disajikan di tingkat universitas. Agar marem, saya akan tanyakan. Rohmatri Adityawan, sudah ada? Masih ide aja Bu, belum mulai Bu. Waduh, oke, masih ide ya. Iya, Bu. Harusnya sudah mulai dari terpilih di tingkat program studi udah mulai nulis gitu ya. Aura Friska? Aura Friska memang belum masuk. Aditya Pratika? Iya, Bu. Sudah mulai nulis, Mbak? Masih belum, masih di ide. Masih di? Di ide. Oh, masih ide, masih belum konkret ya, masih wilayah abstrak. Kemudian Ifrohatul? Sama, Bunda. Oke. Alivia Friski? Sama, Bu. Sela Azaro? Sama, Bu. Oke. Fatraul sudah masuk apa belum nih? Fatraul? Prasetyo Wibisono? Juga tidak ada. Devi Nabela? Sudah, Bu. Sudah Tapi menulis belum ya? selesai. Oke, Iya. siap. Jadi dituntaskan dengan baik dan benar. Kemudian Husnul Khotimah. Masih ide, Bu. Masih ide ya. Kemudian Nurul Fikri. Sudah ada, Bu. Oke, sip, bagus ya. Pandu Tama. Sudah ada, Bu, proses. Oke, sip. Oke, proses atau sudah ada nih? Masih setengah, Bu. Oke, masih setengah. Berarti progresnya 50% ya. Iya, Bu. Kemudian matematika Ananda Seftina. Sudah nulis, Bu. Sudah proses nulis bab 2. Oke, siap. Kemudian Ajeng Dwiana. Masih ide aja sih, Bu. Belum mulai nulis. Belum mulai. Kemudian Gitara Windy. Nggih, sama aku masih ide. Oke, siap. Pipit Chandrasari. Sama, Bu. Masih ide, belum proses Oke. nulis. Tasya. Tasya. Belum ada. Chelsea. Juga belum ada. Jadi teman-teman silahkan dalam waktu 1 pekan ini benar-benar dikonsentrasikan pikirannya untuk menyusun karya tulis ini, karena karya tulis ini nanti akan benar-benar dinilai sebagai salah satu kompetensi yang luar biasa dari diri kalian, karena memang mahasiswa itu bukan hanya identik dengan IPK yang tinggi, tetapi dia punya ide, dia punya gagasan, dan terus berlatih menulis gitu ya. Itu yang membedakan antara mahasiswa dengan yang lain, karena dia berada di wilayah di pikiran gitu ya. Jadi kerjanya bukan kerja otot tapi kerja otak. Kemudian untuk sistematikanya silahkan dibaca gitu ya. Nah, ini ada dosen pembimbing ya. Jadi nanti yang sudah mulai menulis mungkin sudah ada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing itu tidak harus ketua program studi, bisa yang lain. Jadi silahkan bangun komunikasi yang luar biasa dengan dosen pembimbing sehingga bisa bukan hanya namanya ditulis sebagai dosen pembimbing, tapi benar-benar idenya bisa membantu kalian untuk merealisasikan dan mengoptimalkan ide cemerlang kalian. Jadi dosen itu karena usianya lebih tua daripada kalian, lebih senior, lebih baca terlebih dahulu, kalau yang lain-lain sama.
tapi karena sudah lebih pengalaman terlebih dahulu, itu yang membedakan antara mahasiswa dengan dosen. Sehingga siapa tahu kalian hanya 80 gitu ya, 20%-nya dioptimalkan dengan komunikasi dengan dosen, kemudian referensi dan lain sebagainya juga mendapat bantuan dari dosen. Jadi dosen bukan hanya nulis namanya saja, tetapi idenya masuk di dalam ide besar yang merupakan ide dari kalian. Nah, saya berharap dari PBSI sampai pendidikan biologi yang sudah saya sebut satu persatu tadi, sudah memiliki dosen pembimbing. Jadi silakan bangun komunikasi dari sekarang. Kalau sudah dari sebelumnya sudah ada, alhamdulillah. Optimalkan komunikasi itu supaya ide kalian bisa utuh 100% karena sudah ada beberapa orang, beberapa otak yang memikirkannya gitu ya, sehingga akan menjadi luar biasa. Karena perlu saya sampaikan kepada kalian semua, di universitas lain mungkin yang ketika pemilihan mahasiswa berprestasinya bisa melejit sampai nasional ataupun internasional, itu tidak akan lepas dari peran dosen pembimbing. Sehingga perlu kalian mengoptimalkan komunikasi sehingga karyanya betul-betul nyata, karena kalian masih kalau mahasiswa S1 itu kan masih belajar nulis gitu ya, masih awal nulis, jadi perlu sedikit suntikan sehingga kalian nanti akan bisa menjadi penulis yang luar biasa. Kemudian sistematikanya nanti ada di lampiran 1, ini sudah ada di Drive, jadi silahkan dibaca-baca, karena sistematikanya jangan sampai salah. Jadi karena hal-hal kecil tuh kadang kita nggak perhatikan, tapi justru itu masuk penilaian. Jadi misalkan isinya sudah benar, tapi karena ditulis dia pakai misalnya bukan nggak pakai satu spasi, dia pakai double gitu. Jadi tersingkir karena masalah administrasi itu kan eman sekali ya. Kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini caranya seperti apa? Kalau karena kalian ini mahasiswa digital dan era milenial gitu ya, di Microsoft buat ini kelihatan yang begini nih. Kelihatan ini nama-nama mahasiswa ini? Masih belum, Bu. Oh, masih belum. Berarti saya harus stop share yang mana tadi? Ini kelihatan? Sudah, Bu. Jadi kalau misalnya ini adalah judul gitu ya, PBSI, pakailah heading ini ya. Jadi optimalkan semua yang ada di Microsoft ini. Heading kok berubah, jadi diatur saja. Ya modify, kemudian dibuat hitam, fontnya tadi 12, mintanya Time News Roman, kemudian paragrafnya minta berapa? 1 ya? Minta 1, single gitu ya. Kemudian oke. Nah ini heading 1. Kalau nama Rohmat Wahid ini, Rohmat Tri Adityawan ini heading 2, maka dimodify lagi. Ini hitam sama dengan 12, masih Time News Roman. Tadi paragrafnya 1, salah. Kemudian dibuat 0. Oke. Jadi aura ini juga heading 2, kemudian ini heading 2. Saya bayangkan ini adalah karya ilmiah ya. Ini heading 1, ini heading 2, ini heading 1, ini heading 2. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika saya menulis di sini daftar isi gitu ya. Kemudian saya pindahkan ini di page selanjutnya karena ini contohnya bukan tulisan sesungguhnya. Daftar isi di sini karena kalian sudah menggunakan heading pada judul dan subjudul,
Maka di sini tinggal tabel of content saja, kemudian di-insert. Jadi langsung PBSI halaman 222. Jadi nggak usah nitik-nitiki sendiri, kan beda ya kalau misalkan bab 1 dititik-titiki gitu ya. Wah, itu kerjanya zaman dahulu kala sebelum Indonesia merdeka. Jadi kalau sudah merasa kita merdeka, mari gunakan yang ada untuk menunjukkan bahwa kalian memang mahasiswa yang bisa dan sesuai dengan eranya, bahwa era digital dan paham teknologi terutama yang ada di Microsoft Word ini. Sebelumnya, saya tanya terlebih dahulu, apakah sudah punya pengalaman nulis dengan cara demikian? Sudah? Sudah, oke. Jadi PR-nya nggak terlalu banyak kalau sudah. Begitupun gambar, tabel, jadi diusahakan menggunakan menu-menu yang ada di sini. Kalau misalkan saya tidak bisa menjelaskan komplit, di YouTube itu banyak sekali tutorialnya yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Di usia kalian yang belia ini harusnya hal terkait dengan teknologi itu tidak akan menjadi hambatan atau tidak menjadi masalah. Jadi usahakan menggunakan menu yang reference yang tepat ini ya. Saya kembali lagi ke pedoman. Jadi pendahuluan isinya apa? Pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan, gagasan kreatif. Jadi tujuan dan manfaat. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ada 5 subbab dari pendahuluan. Kemudian telaah pustaka. Jadi jangan diubah-ubah kajian pustaka atau yang lain. Silahkan gunakan pedoman ini karena ini yang diminta. Telaah pustaka berarti teori-teori atau konsep-konsepnya. Kemudian bab 3-nya analisis dan sintesis. Di sini permasalahan pada data dan informasi telah pustaka untuk menghasilkan alternatif model atau penyelesaian masalah. Jadi kalau tadi di sini tujuannya ada 2, maka di analisis dan sintesis harusnya ada 2 sesuai. Jadi pas gitu ya. Bagaimana dengan ketepatan isinya? Optimalkan dosen pembimbing di waktu yang relatif singkat ini. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi itu harus konsisten dengan analisis dan sintesis. Jadi kalau tadi tujuannya 2, analisisnya ada 2, nanti simpulannya pun ada 2. Rekomendasi berupa prediksi transfer gagasan dan adopsi. Jadi apa rekomendasinya? Apakah diminta untuk melakukan itu atau lainnya? Jadi silakan dituliskan dengan baik. Kemudian bagian akhir, ini bahasa dan tata caranya, pakai tanda baca menggunakan Puebi, jadi Puebi yang baru ya. Tidak boleh ada dialek daerah, kemudian kecuali istilah. Jumlah halamannya ini, jangan banyak-banyak, 15-20. Ini dari bagian pendahuluan sampai rekomendasi. Jadi tidak boleh 14, 15, maksimalnya 20. Kemudian ini aturan untuk naskahnya, atas bawahnya, newsromannya, spasinya 1,5, jadi silahkan dipatuhi. Nah, untuk daftar pustaka di Microsoft Word itu juga ada cara menulisnya. Jadi kalau mau menulis menurut X begitu ya. Jadi gunakan yang insert ini, insert citation. Sudah belum kelihatan ya? Belum, Bu. Oke, saya lupa. Oke, ini. Jadi kalau misalnya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi di sini insert citation gitu ya. Ini menurut X. Namanya adalah XXY, jadi siapa? Nama belakangnya, nama depannya. Jadi kalau Amelia,
langsung saya tulis nama saya saja, Amelia Fitri. Title-nya coba-coba dulu ya. Kemudian tahunnya 2020, Jember, publish sampelnya FKIP, kemudian edisi 1. Oke, begini. Jadi silahkan ditulis terus-menerus. Gini, jadi kalau ada yang lain, di-insert di sini, add new lagi. Ini mungkin dari jurnal artikel, namanya adalah Amal Jariyah, Amal. Kemudian ini coba kedua, nama jurnalnya Jurnal Ilmiah FKIP. Tahunnya saya tulis 2020, halamannya 1 sampai 25, volumenya 2, isu nomor 1. Saya oke. Nah, ketika nanti menulis daftar pustaka, di sini, daftar pustaka, maka tinggal insert bibliografi saja. Ya, jadi akan begini. Ini kenapa cara penulisannya kok bisa begini? Ini karena ada stylenya di sini, di atas nih ada Harvard. Jadi kalau misalkan di aturan itu pakai EPE, ganti saja ini EPE, maka secara otomatis dia akan berubah. Jadi kalau misalnya kita tambah lagi di badan artikel, jadi misalnya ada kutipan lagi, saya namanya pakai A lagi, dari jurnal artikel, namanya siapa ya, yang A. Oh ini dia, Aura Friska aja ya, nyoba ya. Friska, Aura. Di sini title-nya coba ketiga. Nama jurnalnya Jurnal Belajar Bersama. Tahunnya 2020. Halamannya 1 sampai 25. Saya tulis begini, Friska. Maka ketika di bawah ini ya, ini tinggal klik kanan saja, kalian update, maka secara otomatis Friska akan masuk. Jadi kalau menu-menu di sini ini digunakan secara optimal, maka secara tidak langsung kalian tidak perlu memikirkan benar tidaknya cara penulisan pustaka, karena sudah dibantu oleh mesin. Selama yang kalian entry itu benar, maka dia akan menuliskan yang benar. Tapi kalau Aura Friska tetap ditulis Aura Friska, dia juga akan Aura, F. Loh, kok gitu sih? Ya yang disalahkan jangan ininya. Entry data di insert citation ini. Harapan saya kalian menulis KTI sudah begini. Jadi untuk menunjukkan bahwa generasi milenial itu tidak lagi aneh dengan menu-menu yang ada di sini. Kemudian secara etika ilmiah kalian bisa mempertanggungjawabkan dengan benar. Jadi tidak ada nanti daftar pustaka selundupan ada di sini, di atas nggak ada, di atas ada, di sini nggak ada. Jadi pustaka maling ada, pustaka selundupan ada, yang begitu sudah nggak zamannya ada pada diri mahasiswa. Terlebih kalian adalah 18 mahasiswa berprestasi di tingkat program studi. Nah nanti akan ada 3 yang terpilih menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Jadi kode etik ilmiah itu sudah benar-benar dipatuhi oleh kalian semuanya. Kemudian kembali pada pedoman. Ini prestasi yang dibanggakan apa saja? Silahkan baca ini, kemudian nggak perlu ditutup-tutupi. Ini bukan riak ya. Jadi silahkan sampaikan dan ada buktinya. Bahasa Inggris. Nah, pelaksanaan. Ini penilaiannya. Nanti insya Allah di tingkat fakultas akan dikembangkan untuk penilaian kemampuan berbahasa juga. Jadi akan ada juri
yang ingin mengetahui kemampuan kalian berkomunikasi dalam bahasa Inggris mungkin mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan karya ilmiah yang ditulis. Kalau nggak bisa 100% nggak apa-apa, tapi diusahakan sedikit-sedikit gitu ya. Meskipun hanya I-nya saja gitu atau U-nya saja atau take-nya saja. Jadi kalau bisa full luar biasa gitu. Terutama mahasiswa yang dari pendidikan bahasa Inggris menjadi tidak boleh ada bahasa Indonesianya karena memang sudah dikantongi gitu ya. Dari program studi yang lain yang bisa 100% itu akan luar biasa sekali. Jadi seandainya Mawapres dikirim ke Jakarta, bertemu dengan banyak mahasiswa dari universitas lain, sudah nggak perlu bingung lagi. Nanti pengumpulannya, saya sudah sampaikan kemarin di WA Group, bahwa karya ilmiah dan juga biodata dikirim di drive yang disiapkan oleh FKIP. Jadi pengumpulannya kapan? Pengumpulannya itu untuk karya ilmiah, abstrak dan juga biodata itu dikumpulkan tanggal 23 Januari. Jadi hari ini tanggal 15. Ada waktu kurang lebih 8 hari untuk menuntaskan ide yang luar biasa dari diri kalian, ide yang katanya informasinya masih di angan-angan, masih di imajinasi, tapi saya yakinkan kalian semua, karena kalian adalah mahasiswa terpilih, insya Allah dalam waktu itu karya ilmiah kalian akan selesai. Jadi nanti akan ada penjurian, kita agendakan tanggal 25-26, masih ada waktu untuk penyempurnaan kemudian, mungkin akan ada masukan dari juri dan lain sebagainya, sehingga pada saat dikirim ke universitas, ide itu sudah benar-benar konkret 100%. Jadi jangan khawatir, insya Allah kami bekerja sama dengan juri bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun kepercayaan diri kalian supaya bisa maksimal. Kemudian ada lagi sebentar. Ini sebentar. Akan ada juga penilaian selain pada karya ilmiah. Ini boleh dicicil kalau misalkan sudah ada. Jadi, nah ya ini dia. Jadi ini adalah Google Form yang panitia siapkan untuk mengakumulasi nilai-nilai dari diri kalian semuanya. Di sini ditulis, nanti Google Form-nya akan saya berikan ke WA Group. Jadi harapan saya mahasiswa yang belum masuk di WA Group disampaikan link-nya untuk kemudian kita belajar bersama-sama bahwa mahasiswa berprestasi itu bukan mahasiswa yang langsung lahir sendirian di tengah hutan, tetapi memang lahir karena kebersamaan dan belajar bersama. Ini nama lengkapnya, NIM-nya ditulis, IPK-nya berapa. Nah, khusus untuk poin yang ini, rekapitulasi indeks prestasi, ini berarti scan ya, scan dari kalau kalian semester 5 berarti ada 4 transkrip semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kalian semester mana nih? Ada semester 3, ada Tia Pratika ini, maka semester 1 dan semester 2. 2 saja gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Kalian punya bidang ilmiah, akademik yang mana? Kalian punya jurnal internasional, punya nasional, silahkan bisa dipilih. Kalau punya semuanya, silahkan dicentang. Kemudian file dari yang sudah dicentang ini di-combine jadi satu, kirim ke sini, diunggah ya. Kemudian di sini ada bidang seni dan olahraga. Kalau punya semuanya, silahkan dicentang. Buktinya dikirim ke sini. Kemudian kalau teknologi, sains, serta inovasi, mana sama semuanya. Jadi silahkan ditambahkan. Prestasi keagamaan juga boleh. Misalkan kalian ada menang lomba kiroati, gitu ya. Lomba kiroati. Lomba membaca tartil Al-Quran, gitu ya.
bidang kewirausahaan juga. Jadi sertifikat bisa ditambahkan. Kemudian di sini pernah jadi pemakalah, narasumber, pemberdaya masyarakat. Silakan kalau nggak ada ya berarti dilewati aja ya. Apakah pernah mendapatkan karya yang telah mendapatkan haki? Boleh di sini. Kemudian, nah kalian ini karirnya di BEM, di UKM, di mana semuanya boleh dicentang. Kalau ada 4 berarti nanti akan ada 4 sertifikat yang dikombin menjadi 1 dikirim ke sini. Jadi setiap centangan nanti akan menjadi penilaian tersendiri. Tadi disampaikan 20 ya. Jadi silahkan saja dikirim semuanya sehingga bisa dinilai gitu ya, dengan baik. Jadi tidak hanya karya ilmiahnya dan lain sebagainya, tapi semuanya bisa dinilai dengan baik. Bahasa asing yang dikuasai, kalau ada yang lain yang nggak di sini, misalkan Korea gitu ya, mau ditulis, kalau memang ada buktinya, silahkan. Bukan ini kalau Korea kemudian drama Korea, enggak ya. Jadi memang yang resmi, apakah itu sertifikat TOEFL atau TOEF atau yang lain. Nah, ini baru kirim. Set. Maka data itu akan kami terima, kemudian akan kami rekap, yang pada akhirnya akan menjadi bekal penilaian kami semua untuk teman-teman mahasiswa 18 yang hanya akan diambil 3 gitu ya, yang menjadi juara 1, 2, 3 yang akan diikutkan di tingkat universitas. Jadi perlu ketelitian, kecermatan kalian bahwa memang yang perlu ditempelkan di pundak kalian bahwa kalian memang mahasiswa berprestasi gitu ya, bahwa kalian memang dipercaya untuk mewakili program studi, bahwa kalian mahasiswa terpilih. Itu yang harus disematkan sehingga tidak main-main dalam kegiatan atau program pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Kemudian informasi penting lainnya, jadi pengisian Google Form yang tadi saya tunjukkan itu terakhir tanggal 23 juga, 23 Januari. Kemudian pengiriman KTI dan juga biodata itu juga di tanggal 23 Januari, hanya beda tempat. Untuk biodata dan KTI itu di Google Drive, jadi nanti akan diperiksa oleh juri dan lain sebagainya, itu yang ada di Google Drive. Kemudian yang ada di Google Form itu akan diperiksa oleh panitia yang akan dijadikan satu dengan penilaian dari Dewan Juri, sehingga pada penutupan Pilmapres tingkat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan akan disampaikan penilaian secara terbuka sehingga bisa legowo bahwa ini memang benar-benar dilakukan dengan benar, dengan valid, dengan objektif sesuai dengan data-data yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo disilakan. Mohon izin untuk bertanya, Bu Fitri. Ya, silahkan. Bu, tanya. Ini kan ketika tadi beberapa prestasi ataupun karya yang pernah diunggah itu kan memerlukan sertifikat, Bu. Tapi kalau misal untuk beberapa karya tidak bersertifikat, Bu, apakah itu ditulis juga atau nggak usah, Bu? Karya yang dimaksud apa, Adit? Misal seperti jurnal, Bu. Jurnal kan kita nggak dapat sertifikat. Nah, kalau jurnal berarti artikelnya itu. Jadi artikel yang diunduh di laman jurnal, kemudian itu yang diunggah. Jadi bahwa kalian adalah penulis gitu ya. Bukti dari artikelnya kan bisa diunduh di halaman jurnal itu, kemudian dikirim. Begitu, Adit? Oke, Bu. Lalu untuk seperti antologi, Bu. Antologi, kan itu nggak sendiri, Bu, bersama orang-orang banyak. Berarti antologi itu covernya gitu ya, kemudian covernya kan pasti ada ISBN-nya, kemudian ada namamu itu di halaman depan bahwa kalian adalah bagian dari penulis, yang menunjukkan identitasnya. Jadi tidak semua bukunya yang diunggah, tapi
beberapa halaman yang jelasnya halaman depan, sama kalau buku itu halaman apa namanya ya, di halaman 1, halaman 2, halaman 3, sama penerbitnya apa itu dicantumkan Adit. Ibu, terima kasih. Baik. Terima kasih Adit. Yang lain? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan Pandu. Ini untuk prestasi yang diunggah, ini prestasi selama kita kuliah di Unmu atau keseluruhan? Oke, jadi prestasi yang diunggah adalah prestasi kalian sebagai mahasiswa. Jadi dari semester 1 sampai semester sekarang. Jadi kalau masih TK gitu ya, kalian menang lomba nari gitu ya, atau waktu SMA kalian paskibraka, ya memang mahasiswa itu siswa berprestasi ya. Saat ini judulnya mahasiswa berprestasi, berarti selama menyandang predikat mahasiswa, apa saja prestasinya. Begitu Mas Pandu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Bertanya. Ya, siapa yang bersuara? Nurul Fikri? Oke, Ya. siap. Untuk dosen pembimbingnya apa boleh dari lintas prodi buat dari Gimana? Untuk dosen pembimbing, apakah boleh dari lintas prodi atau harus dari sendiri? Oke, jadi dosen pembimbing syaratnya tadi hanya memiliki NIDN ya, mau lintas prodi atau di dalam prodi atau ketua program studi, siapapun boleh. Yang jelas dia dosen yang memiliki NIDN. Kalau Pak Satpam nggak boleh. Kalau membimbing kekuatan gitu ya, fisik itu ke Pak Satpam karena mereka yang punya sertifikatnya. Gitu Mbak Nurul. Kemudian untuk biodatanya nanti diupload, boleh dalam bentuk CV Bu? Maksudnya atau hanya biodata general saja? Oke, ini biodatanya. Berarti ini belum dibuka ya sama teman-teman ya. Ini biodatanya. Nah, ini dia biodatanya. Ini nama lengkap, NIM, program studi, fakultas, tempat tanggal lahir, email. Kemudian di sini IP, semester 1 berapa, kemudian jumlah SKS-nya, kemampuan bahasa, kemudian ini, nah pemerolehan prestasi dituliskan semuanya. Kemudian ini langsung, semua data yang saya isikan adalah benar. Ada nanti bukti penghargaan, abstrak karya tulis, transkrip, fotokopi KTM. Jadi kalau nggak punya fotokopi KTM ini takut selundupan gitu. Kemudian ada tanda tangan, nama lengkap serta NIM kalian. Oh, jadi untuk biodatanya yang diisi pakai format formulir ini ya, Bu? Iya, betul. Karena kita mengikuti kegiatan Mawapres, maka mengikuti sistematika yang disiapkan oleh tim Mawapres. Jadi ini ada di pedoman, yang pedoman itu ada di Drive. Jadi silahkan diintip, semuanya lengkap di sana. Mungkin tidak tersampaikan setiap kalimatnya oleh saya karena memang sampai isak nanti kalau semuanya disampaikan gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir Bu, untuk transkrip nilainya, kalau misalkan sudah punya transkrip nilai yang itu boleh Bu? Yang mana? Transkrip nilai yang langsung keseluruhannya? Maksudnya bukan yang transkrip KHS. Oh, kalau yang diminta itu per semester ya. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, dan semester kalian semester berapa? Berarti KHS aja ya, Bu? Iya, betul. Ada yang lain? Bu, mohon izin bertanya, Bu. Itu Bu, untuk yang kemahiran bahasa, Bu. Kan ya saya ngerasa sendiri, Bu, saya nggak mahir di segala bidang bahasa asing. Apakah kalau nggak diisi itu diperbolehkan, Bu? Nggak apa-apa. Kalau ada sertifikat bahasa Jawa, boleh lah. Beda, Bu, bahasa daerah itu, Bu.
Iya, jadi misalkan kalian menjadi dalang gitu kan, bahasa Jawanya bagus. Kalau ada sertifikatnya boleh. Kalau ikut bahasa Indonesia itu juga bahasa ya, tulis aja bahasa Indonesia, tapi sertifikatnya UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman belum kenal dengan UKBI. Sebenarnya untuk mahasiswa yang bukan bahasa Inggris gitu ya, harusnya punya UKBI gitu. Jadi oh ternyata orang ini bisa loh bahasa Indonesia gitu. Nilainya berapa sih? Jadi bukan hanya Inggris yang nilainya bagus gitu. Bahasa Indonesianya ternyata lemah juga dia berbahasa Indonesia gitu, boleh tuh. Tapi karena memang belum mendunia gitu ya, masih terbatas di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka UKBI tidak menjadi syarat untuk semua mahasiswa. Kalau Adit sudah punya UKBI bisa dilampirkan, Adit. Nggih, Bu. Belum tapi, Bu. Ini oke lah. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, baik, Ananda. Berarti itu kan kalau sertifikat bahasa selain bahasa Inggris boleh ya, Bu? Boleh. Ananda punya sertifikat bahasa apa? Bahasa Perancis, Bu. Waduh, mantap. Sip. Kalau ada sertifikatnya sih oke. Saya Perancis sama sekali nggak paham. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, bagus, Nanda. Yang lain? Bu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Misalnya ide yang kita tuangkan itu salah satu literaturnya itu ada jurnal penelitian, Ibu. Itu bagaimana, Bu? Ya, memang sekarang tren untuk penulisan ilmiah dan juga gagasan ilmiah itu 60% dari artikel penelitian. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini masih belum akrab dengan yang namanya Google Scholar gitu ya, kemudian jurnal internasional, itu sudah saatnya kenalan karena memang sudah waktunya untuk mengenal dengan baik. Kemudian itu lagi, Bu. Misalnya punya sertifikat kemampuan bahasa asing, tapi masa berlakunya tuh sudah habis, itu gimana, Bu? Tetap dicantumkan apa sebaiknya tidak usah? Karena waktunya kapan expirednya itu? 2020, Bu. Oke, kalau masih 2020 cantumkan saja sebagai salah satu bentuk penilaiannya. Kecuali itu tahun sebelum kalian jadi mahasiswa, jadi misalkan di sini tahun 19 gitu NIM-nya ya, dan didapat waktu SMA kelas 1 itu janganlah. Jadi dimasukkan aja. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Dari PAUD belum ada yang bersuara sama sekali. PG PAUD. Dari POR. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Sheila. Maaf, Bu, sebelumnya soalnya saya ada di perjalanan. Nggak apa-apa ya, Bu, ya? Nggak apa-apa. Ya, untuk sertifikat prestasi itu, Bu, kan katanya waktu kita menjadi mahasiswa itu ya, Bu, ya, sertifikatnya. Tapi saya adanya waktu SMK kelas 3, Bu. Untuk SMA, untuk kuliah ini saya belum punya untuk sertifikat prestasinya itu, Bu. Jadi bagaimana, Bu? Jadi yang diunggah sesuai dengan kesepakatan dan ini identitasnya sebagai mahasiswa. Jadi selama mahasiswa. Kalau tadi misalkan Adit bertanya, kalau saya nggak punya kemampuan bahasa gimana? Ya udah dilewati aja. Gitu, Mbak. Jadi kalau ada di himpunan mahasiswa program studi ya, HMJ itu, kalau kalian jadi bagian apa gitu ya, secara kepengurusan, kalau misalkan itu ada, ya silahkan itu dicantumkan. Begitu Mbak Sheila. Oh begitu ya, Bu, terima kasih. Oke, siap. Jadi ke depan ini akan menginspirasi bahwa mahasiswa itu
harus punya sampingan gitu ya, selain kemampuan yang sudah melekat dalam dirinya, bahwa sampingan-sampingan yang lain bagaimana dia berorganisasi, kemudian bagaimana dia apa pemikirannya, apakah sudah disebarluaskan, apakah dia pernah ikut seminar nasional ataupun internasional, itu menjadi penting ya. Jadi mungkin ke depan sistem pendidikan itu bukan kuliah duduk bengong kemudian kayak minta disuapi dosennya besoknya warak-warak ayo mulai, enggak gitu. Jadi kalian punya ide dulu dari rumah, dosennya itu memberikan masukan supaya full dicas gitu ya. Kemudian berkarya bersama dengan dosen, publikasi bersama, bahwa itulah mahasiswa karena bentuk konkret dari berpikirnya itu nyata gitu. Jadi buku, jadi artikel, jadi artikel di jurnal, artikel di proceeding, kemudian ikut presentasi di mana gitu ya. Jadi kan konkret nih mahasiswa. Jadi kalau cuma duduk dengarkan orang ngomong itu kan ya siapapun bisa gitu. Oh iya, gitu ya, yang begitu-begitu gayanya udah di zaman ke depan itu udah nggak begitu lagi. Jadi mahasiswa itu apa idenya, dan idenya itu dipublikasikan. Jadi bukan diceritakan. Banyak mahasiswa yang punya ide itu diceritakan. Bukan diceritakan lagi, ditulis, dipublikasi bahwa kalian punya hak paten atas ide itu. Dengan etika-etika ilmiah yang kita pelajari bersama selama duduk menjadi mahasiswa. Yang lain? Baik, karena ini saya baru ketemu sama Tasya Prawilia. Mbak Tasya, nanti masuk di WA Group ya, karena informasi kami mungkin tidak akan sempat untuk menjapri satu persatu, jadi WA Group itu akan menjadi komunikasi kita bersama. Mohon masuk ke WA Group Ilma Press sehingga semua informasi bisa diterima oleh mahasiswa. Baik, Bu, terima kasih. Belum masuk ya, termasuk Chelsea. Mana Chelsea tadi kayaknya ada? Oh, Chelsea. Iya, Bu. Baik. Maaf, Bu, tadi soalnya saya tamak sama Tasya lagi praktikum. Oke, siap. Nanti masuk di WA Jadi Group agak ya. telat. Oke, Bu. Dari POR, Fatraul dan Prasetyo sudah masuk? Oke, sudah ada. VJ Vlog ini siapa? VJ Vlog siapa? Saya Bu Alivia. Iya. Oke. Yang belum ada di saya Aura hari ini. Aura Friska ada. Fatraul, Prasetyo ada. Tasya, oke, berarti 18 orang memang hadir mengikuti sosialisasi ini. Saya ulangi lagi hal-hal penting sebelum saya akhiri. Tanggal 23 Januari, hari Sabtu, karya ilmiah dan biodata diunggah di Google Drive, ada di WA Group, nanti saya tulis kembali setelah Tasya dan Chelsea masuk. Kemudian berkas-berkas lainnya, transkrip, sertifikat, dan lain sebagainya, itu diisikan di Google Form. Alamat Google Form-nya juga akan saya kirim di WA Group, dan batas pengisiannya adalah tanggal 23. Kalau karya ilmiahnya itu masih abstrak, belum konkret, silahkan segera tulis dengan cermat, optimalkan proses pembimbingan melalui online, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dosen yang tidak kooperatif, ini Ibu ini nggak mau sih ditelepon, banting saja, banting ganti dosen, bukan banting dosennya, ganti dosen yang kooperatif. Kok nggak ada, sudah menghubungi 10 dosen, mungkin kalian salah ambil dosen, bukan dosen Unmuh kalau begitu. Mungkin kalian ngambil dosen perguruan tinggi sebelah, bener aja nggak mau. Jadi kalau kalian mengambil dosen, terutama dosen kok di FKIP, gitu ya, insya Allah semua kooperatif, dan kalau perlu akan saya japri nama-nama dosen yang kalian pilih untuk benar-benar bisa 12 jam
mendampingi kalian karena selebihnya itu waktu istirahat. Jadi kalau jam 8 malam gitu ya sampai jam 7 pagi mungkin beliau punya aktivitas yang lain sehingga bisa melayani kalian dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi 12 jam. Insya Allah itu cukup. Jadi kalau misalnya kalian WA jam 9 malam ya harap menunggu besoknya dibales gitu ya. Yang jelas kan sudah ada komunikasi sebelumnya, ndak ucuk-ucuk minta tanda tangan, minta Bu bimbingan ini gimana ini Bu, ndak tiba-tiba begitu. Jadi bangun komunikasi karena kalian semuanya adalah 18 mahasiswa berprestasi yang luar biasa sehingga bisa masuk di pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Ini akan jadi cerita nanti gitu ya. Jadi saat kalian lulus, waduh, aku tuh mahasiswa berprestasi tahun 2021 gitu ya. Yang tidak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama seperti 18 mahasiswa yang mewakili 6 program studi di tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalian perlu bahagia. Untuk mewujudkan dan mengkonkretkan bahagia itu, mari kita berkarya bersama, membuktikan bahwa kita memang benar-benar memiliki prestasi yang luar biasa. Gitu ya. Nggih, Bu. Seandainya saya masih muda dan saya masih 22 tahun mungkin akan ikut seperti kalian. Tapi karena saya sudah dieliminasi gitu ya, nggak ada pemilihannya, jadi tidak ikut lagi. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah jelas, teman-teman bisa menghidupkan kamera. Saya akan foto semua mahasiswa ini. Akan saya kirim ke grup dosen bahwa inilah wajah-wajah mahasiswa berprestasi dari 6 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, saya masih menunggu. Alivia, mana Alivia? Aura, Prasetyo. Oke, Fatraul, Rohmat Adit, Aditya. Oke, Tasya, menunggu sebentar. Aditya, Rohmat, Fatraul, Tasya, Aura Friska, Alivia. Bu, kalau pakai profilnya Bu nggak boleh, Bu. Ya, nggak bagus lah. Oh iya, Bu. Mana Fatraul nih? Fatraul. Oh, ini yang nggak respon ini sedang di luar jangkauan ya. Baik, silakan senyum yang manis. Karena ini akan dipampang di koran hari ini. Saya hitung supaya manis semuanya. 1, 2. Waduh, kenapa Prasetyo jangan ditutupi? 1, 2, 3. Oke. Baik, karena Aura Friska, Aditya, dan Fatraul tidak menghidupkan kameranya, jadi mohon dimaafkan ketika wajah-wajah kalian tidak muncul di koran hari ini ya. Baik, karena sudah selesai, tidak ada pertanyaan, saya berharap ide kalian yang luar biasa dituntaskan dalam waktu berapa hari? 9 hari. Nanti akan terus disempurnakan sampai diserahkan ke tingkat universitas. Selamat berjuang untuk teman-teman mahasiswa. Saya percaya bahwa kalian memang mahasiswa terpilih, mahasiswa hebat yang akan mewakili di FKIP di tingkat nasional nanti. Mari kita tutup sosialisasi untuk Pilmapres ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan.
sifatnya saya hanya bercanda mungkin tadi ya, ada yang kurang nggak terima gitu ya, meronta-ronta jiwanya. Itu hanya candaan saja supaya kalian tidak bosan di kegiatan Zoom. Takutnya ada yang terlelap gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.